hadirin yang kami hormati, kami mohon perhatiannya dengan hormat karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Gambiran, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Gambiran, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Gambiran, dan juga staf tata usaha SMA Negeri 1 Gambiran. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Seminar Budaya Positif SMA Negeri 1 Gambiran dengan narasumber Bapak kita, Bapak Ahmad Darmawan, SPD, MP, dengan keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin dan juga keluarga besar SMA Negeri 1 Gambiran yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun yang menentang. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan, dan kepada Bapak Ibu kami mohon dengan hormat berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Iya untuk memimpin doa pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu sekalian, marilah kita berdoa mudah-mudahan acara yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk Bapak Ibu yang beragama muslim, berdoa sesuai dengan keyakinan
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'amin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-afat wal afat wa taqdina biha. Bapak Ibu, materi kita yaitu ini, budaya positif. Budaya positif. Nah, topik yang kita ingin sampaikan ada 6 topik. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang kemudian dilanjutkan dengan istilahnya restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar restitusi? Pernah. Nah, Pak Jumadi dengarnya prostitusi. Hampir sama tapi sangat jauh berbeda maknanya. Bapak Ibu, nanti akan kita kupas apa itu restitusi. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan berbagi tentang bagaimana membentuk suatu kesepakatan kelas yang dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan yang diyakini oleh semua warga sekolah. Kalau pada murid kita ya pada murid kita untuk mengamalkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, kalau manusia itu belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, biasanya tidak akan dapat berkualitas dengan baik. Apa itu kebutuhan dasar? Nanti kita bahas. Sehingga Bapak Ibu gak usah heran kalau ada anak-anak sekarang dia melakukan kesalahan, kita beri hukuman, 1 bulan lagi mengulang lagi. Kenapa demikian? Satu hal yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan dasarnya. Mohon izin Ibu BK nggih. Hari ini saya juga bertindak mirip dengan guru BK ini. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, nanti saya akan berbagi tentang ini, 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu itu nanti bisa menempatkan diri Bapak Ibu menjadi 5 posisi kontrol. Mulai dari pemberi hukuman sampai yang tertinggi yaitu panjenengan sebagai suatu manajer. Apakah posisi kontrol hanya bisa diterapkan di sekolah? No. Posisi kontrol ini maupun segitiga restitusi itu bisa diterapkan di semua tempat, baik di sekolah maupun di rumah. Itu bisa juga kita menerapkan segitiga restitusi ini. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu ini di sini saya akan berbagi sharing ketika anak melakukan suatu kesalahan. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, bagaimana kita caranya mengatasi sehingga anak tadi akan berubah, tetapi perubahannya bukan karena motivasi ekstrinsik, tetapi motivasi intrinsik. Selama ini kebanyakan, mohon maaf, paradigma lama kita bukan di sekolah kita, tapi di sekolah yang jauh di sana. Kalau kita saya yakin nggak ada itu. Nah, kadang itu banyak atau tidak sedikit Bapak Ibu guru yang hanya menggunakan hukuman, dan hukuman. Apakah dengan hukuman akan membuat keadaan jadi baik? Belum tentu. Oke. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, ini yang pertama saya akan menyampaikan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma, ada kegiatan dengan persane yang di pojok gambar apa itu? Kepalan tangan. Ada kepalan tangan. Di sini ada A dan B. Anda mohon maaf ya, panjenengan dan teman panjenengan. Ini karena untuk guru penggerak saya sampaikan Anda, untuk jenengan saya pakai istilah jenengan saja biar lebih santun. Jadi panjenengan dan teman panjenengan. Kegiatan gini Bapak Ibu, sobeklah secari kertas
tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk panjenengan. Letakkan di salah satu tangan panjenengan, gini, dan genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Itu yang pertama. Kemudian teman panjenengan, bapak ibu yang B tadi, akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta panjenengan memberikan benda tersebut. Si B tadi bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja. Yang penting panjenengan mau membuka kepalan tangan. Nah, coba jenengan bayangkan ilustrasi ini, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Nanti saya ingin Bapak Ibu berpendapat satu. Monggo, siapa yang mau berpendapat duluan silakan. Silakan Pak Eko, luar biasa Pak Eko. Saya sebagai A akan tetap mempertahankan apa yang saya punya. Pak Eko mengatakan, saya sebagai A akan mempertahankan apa yang saya miliki karena ini sangat berharga. Ngoten Pak Eko, aplaus untuk Pak Eko. Luar biasa. Saya sebagai B. Sebagai A. Sebagai A. Karena benda itu berharga buat saya, ya tetap saya pertahankan sekuat tenaga saya. Mempertahankan sekuat tenaga. Terima kasih Pak Jumadi. Aplaus untuk Pak Jumadi. Pak Jumadi, beliau itu dulu teman seperjuangan saya. Sekarang yang di belakangnya, kan tadi nunjuk belakang gini, monggo. Bu Risma, silakan. Jawabannya sesuai hati nurani. Sebagai A, semua sebagai A. Silakan Pak Bu Risma. Kalau saya pertahankan. Apa? Sama mempertahankannya. Monggo, yang lainnya dari kelompok sebelah sini. Silakan Ibu. Oke, silakan Bapak. Bapak Satpas akan menyampaikan. Monggo Bapak. Terima kasih. Persoalan mau dibuka atau tidak, mau menghardik, mengancam, merayu, menyuap itu tergantung hubungan psikologis antara B. Terima kasih. Panjenengan membuka atau menutup? Tergantung hubungan psikologis. Atau barangnya juga bisa. Bukan kertasnya. Bukan kertasnya. Kalau saya cari kertasnya, saya cari Bapak Ibu, luar biasa. Jawaban kita bervariasi. Jadi jawaban kita Bapak Ibu itu bervariasi. Apakah salah kalau saya jawab membukanya? Ya. Apakah salah kalau saya jawab mempertahankannya? Ya. Mengapa Bapak Ibu? Tergantung dari motivasi panjenengan. Tergantung dari diri dalam panjenengan. Ada orang yang ketika nanti itu mengancam, dia ketakutan. Bukan apa boleh? Boleh. Karena kebutuhan dasarnya untuk selamat. Semua orang butuh bertahan hidup. Ada orang dengan ide yang luar biasa, dengan idealisme yang luar biasa. Saya bertahankan Pak. Ini adalah barang berharga saya. Apa salah? Ya. Jadi membuka atau menutupnya genggaman tangan kita itu tergantung dari diri kita sendiri. Disesuaikan dengan apa? Kebutuhan dasar kita saat itu.
Kan betul. Tergantung sama sih. Luar biasa. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada ilusi tentang perubahan paradigma teori kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol teori ya. Ini meluruskan beberapa miskonsepsi yang ada selama ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan memiliki manfaat. Ilusi yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, penjelasan di sini, Bapak Ibu. Oke. Ini Bu, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan, untuk berbuat sesuatu hal jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kalau tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Karena muridnya itu mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nih Bu, ini yang pertama yaitu sebenarnya kita itu tidak bisa memaksa murid. Dan murid pun itu sebenarnya juga dia mau melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dirinya, bukan karena kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengalir murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk selalu berusaha. Mohon maaf, ini akan saya singkat ya karena waktu kita batasi sehingga saya kalau butuh diskusi lain tempat lain. Ini saya mohon maaf, mohon izin dulu saya batasi. Oke. Karena waktunya hanya 90 menit. Oke. Bapak Ibu, yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti saya bagi aja. Kemudian berikutnya yaitu Bapak Ibu ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ilusinya. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat terima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk long time, untuk jangka waktu yang panjang tidak akan efektif. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf ini saya terangkan sebentar aja ya. Kita lebih nanti ke yang lebih konstruktif lagi. Ini ya Bu. Di sini ada perubahan paradigma yang semula itu stimulus respon, kita berusaha untuk berubah menjadi kontrol teori kontrol. Oke, misalnya perbedaan ini kalau stimulus respon itu misalnya kita mencoba mengubah hak orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Kalau dari kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahaminya. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Kalau kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan dan seterusnya.
Ini Ibu, lanjut. Nah, di sini ada istilah namanya disiplin. Ibu. Ini Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Yunani. Disiplina artinya belajar. Aneh Ibu ya. Kalau kita katakan di situ jauh bentuk dari peraturan yang harus dilatih itu. Tapi ternyata awalnya kata disiplin itu berasal dari kata belajar. Maka dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan juga Plato. Ini Ibu, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Jadi disiplin itu nanti bisa memaksimalkan potensi mencapai sebuah tujuan. Nah, namun dalam budaya kita Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang ada di masa kita kan semacam itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini Bapak Ibu ada istilah namanya disiplin positif. Kalau seperti itu belajar bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana cara menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang kita hargai dan kita yakini agar mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Itu arti kata disiplin positif. Ini salah saja. Yang berikutnya ya Bu, Ki Hajar Dewantara yang sekarang ini lagi kita gunakan sebagai filosofinya Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu pasti dia semuanya sangat melegenda. Monggo, sinten ingkang pirsa, siapa yang tahu filosofi Ki Hajar Dewantara yang melegenda? Oke Pak Eko, monggo. Oke, Bapak Ibu luar biasa. Aplaus untuk Pak Eko. Pak Eko luar biasa dan apa langsung dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingat sosok kula di depan guru jadi Iklatio Manarso yang terakhir yaitu kita harus tuntuli harga yang oke, Bapak Ibu saya pasti karena panjenengan sudah luar biasa semuanya. Kemudian satu yang saya ingin pesankan, Ki Hajar Dewantara itu berpendapat gini Bapak Ibu, kita sebagai guru itu punya fungsi, punya peran untuk menuntun program murid. Jadi semua murid itu punya kemampuan dasar. Setiap anak itu pasti punya bakat. Tugasnya guru apa? Memaksimalkan potensinya, memaksimalkan bakatnya agar anak tadi dapat selamat, dapat sukses, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Itu tugasnya seorang guru. Bahkan diibaratkan Bapak Ibu, guru itu seperti seorang petani. Guru seperti seorang petani. Petani ada yang menanam tanaman jagung, ada yang menanam tanaman padi, ada yang menanam tanaman misalnya lombok. Apakah nanti kita bisa mengubah lombok nanti jadi padi? Tidak bisa. Apa kita bisa mengubah padi jadi jagung? Tidak bisa. Jadi demikian pula dengan bakat murid kita. Setiap anak punya namanya multiple intelligence. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Dan itu semua memiliki peran untuk masa depannya. Semakin dini kita mengenali, mengaktifkan bakatnya, maka anak akan cepat mencapai suatu kesuksesan. Itu Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan di diri kita, sehingga kita tidak merasa anak harus dapat 100 semua dalam biologi fisikanya ketika bakatnya guru. Ketika anak tadi bakatnya olahraga, kembangkan potensi olahraganya. Ketika bakatnya seni, kembangkan potensi seninya. Ketika bakatnya sains, kembangkan sainsnya. Ketika bakatnya itu bagaimana hubungan antar sekolah, kembangkan
Tapi kembangkan bakat anak sesuai dengan potensinya. Itu pendapat Kyai Jawantoro, sehingga sekarang lahir ada istilah baru namanya pembelajaran berdiferensiasi kan gitu ya. Itu dasarnya awalnya dari situ. Nah, seorang Cristiano Ronaldo punya uang banyak, hebat, terkenal, menurut kita sukses hanya dengan sepak bola. Saya yang belajar biologi lama, S1, S2, mau S3 masih males, itu ketika Ronaldo main sehari dan gaji setahun kalah mas ya. Oke. Jadi saya bangga sekali dengan SMA Gelampiran menyantumkan sebagai taruna olahraga. Kembangkan bakat di situ. Apakah anak tidak perlu belajar matematika? Perlu. Apakah tidak perlu biologi? Perlu. Kalau dia bukan bakatnya, dia tetap biologi belajar, tetap fisika belajar. Minimal istilahnya kalau dulu namanya KKN. Minimal dia memiliki kemampuan dasar untuk hidup di era sekarang ini. Jadi misalnya matematikanya, minimal dia punya kemampuan untuk hidup di era sekarang dengan pelajaran matematika. Itu sudah cukup. Ketika anak tidak punya bakat matematika, nilainya 78 misalnya, orang tuanya bingung, direskan ke sana kemari, gurunya disuruh untuk nambahin bakat dan lain. Itu bukan menyelesaikan masalah, justru malah menambah beban si anak tadi. Anak harusnya punya bakat seni, punya bakat olahraga, jadi hilang waktunya hanya untuk belajar matematika dan tidak akan maksimal kalau yang bakatnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi Bapak Ibu, untuk menuju merdeka belajar, syaratnya anak harus punya disiplin yang kuat. Anak harus punya kemampuan yang kuat, motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan. Kan gitu. Jangan perhatikan ketika belajar bebas akan itu konsep yang salah. Kemudian disiplin yang dimaksud apa? Disiplin diri yang berupa motivasi yang berasal dari dalam atau internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau anaknya tidak punya motivasi dari dalam, masih kurang. Tugas Bapak Ibu untuk memberikan motivasi dari luar atau eksternal tadi. Oke. Kemudian Bapak Ibu ini nilai-nilai kebajikan universal itu bermacam-macam. Banyak lembaga yang mengeluarkannya. Saya akan menunjukkan satu persatu. Jadi karena tiap lembaga berbeda-beda. Nah, kita sepakati sekarang yang lagi ngetren saat ini yaitu nilai kebajikan universal yang dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nanti ada yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir yaitu kreatif. Jadi ini dianggap sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang harus ditanamkan pada diri anak-anak. Adakah yang lain Pak? Ada, tergantung dari pendapat siapa itu. Cuma sekarang di kita fokus untuk ini profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, sekarang saya masuk yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Teori motivasi ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang ada anak datang ke sekolah tepat waktu tujuannya mau biar tidak dihukum. Di sekolah lain ada guru yang datang tepat waktu tujuannya biar tidak dipotong TPP-nya. Bagi yang belum bisa diberikan. Nah, itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan,
untuk mendapatkan penghargaan. Ini motivasi yang nomor 2. Ini lebih baik daripada yang nomor 1. Ini pun masih eksternal, datangnya dari luar. Misalnya, oh mau rajin kalau dapat hadiah, kan enggak. Bahkan penghargaan sendiri suatu saat itu bisa menurunkan motivasi, bisa menurunkan kreativitas. Suatu saat juga semacam itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bagus yang nomor 3 ini, yaitu teori motivasi tadi untuk menghargai diri sendiri. Ini Bapak Ibu, jadi panjenengan nanti dan saya sendiri itu akan melakukan sesuatu yang tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam. Ini tujuannya nanti untuk disiplin positif. Yang berikutnya, Bapak Ibu, ini lagi menurut Gaya Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi kata merdeka itu bukan berarti terbebas dari belenggu perintahnya orang lain, tetapi merdeka itu harus juga cakap memerintah diri sendiri. Ini pendapat daripada Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua ini Bapak Ibu, yang tadi panjenengan tadi ketika pernah dengar restitusi, mohon izin Bapak Ibu, biar nanti warga SMA 1 Gantiran minimal mengerti kata ini. Kalau nanti suatu saat apa itu restitusi kan nanti kan ya gimana? Kalau saya sopo kalau gitu. Bapak Ibu ini. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini gue sadar lagi. Nah, restitusi Bapak Ibu itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih mapan. Itu namanya restitusi. Restitusi itu juga merupakan ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika anak punya permasalahan, kita giring anak tadi untuk memberikan solusi permasalahannya dari dalam dirinya sendiri. Oke. Kemudian membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi murid ini tanyakan ke depannya kamu ingin seperti apa. Kemudian ketika dia punya permasalahan, kamu punya solusi apa untuk menyelesaikan. Jadi solusinya itu dari muridnya, bukan dari kita. Selama ini Bapak Ibu kita anak salah hukum, sosial kita kamu gimana itu? Nanti saya pernah videonya ya. Nah, tetapi itu timbul rasa sakit hati, timbul dendam. Jadi misalnya saya saat, dihukum oleh guru, saya berantakan dalam hukuman pakai izin saja. Saya kali ini. Ketika guru ada, kan itu saja. Dan pasti di belakang kamu gak ngomong. Gak boleh Pak, itu dia di sektor. Seperti itu. Karena saya ngajari budaya positif, kalau saya nggak sektor, saya nggak budaya positif berarti. Bapak Ibu, itu banyak yang membenci kita. Kadang dia semu palsu, di depan kita, dia benar di belakang. Ketika kita tidak ada, dia pilihan. Nah, Bapak Ibu, sehingga ketika anak bermasalah, kemarin saya coba ada satu anak sudah ditakdirkan, kemudian satu ini karena agak serius diminta hidup saya. Makanya anaknya memang saya sebut aja Armada. Dan nanti anaknya kasih testimoni. Jadi saya dalam waktu 1 minggu itu sudah melakukan restitusi pada akhirnya saya coba melakukan pendekatan psikologi restitusi. Nah, kesalahannya dia
kejadian, anak ini sering bolos. 1 bulan, 1 semester alpas 11 kali. Udah saya komunikasi. Nah, kenapa demikian? Saya tanyakan. Udah saya kasih juga gini, sampaikan emosi dia. Setiap orang pernah berbuat salah. Setiap orang pernah berbuat salah, termasuk manusia semuanya. Nobody is perfect, tidak ada orang yang sempurna. Pasti semua orang pernah berbuat salah juga, termasuk saya. Tetapi apakah saya akan melakukan salah terus? Tidak. Akhirnya saya agak diri dulu, ngomong, terus dia ngomong sama apa kalau saya kesini. Saya sering bolos, kenapa kamu kok bolos? Ya kita, sepeda motornya 1 dari 12. Yang kedua, kenapa sering telat? Kemudian jangan apa? Akhirnya kita tanya lagi, dan seterusnya dia nyadari kalau itu salah. Kemudian dia meyakini kalau di situ itu baik. Dia meyakini nurut ilmu itu baik. Dia meyakini kalau nurut ilmu dia akan berhasil di masa depannya. Kemudian dia tanya, loh, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dia ngomong sendiri, nanti saya akan bangun lebih awal. Dengan cara apa? Nanti saya pasang itu alarm. Saya minta ibu saya bangunkan saya. Gitu. Nah, berarti kamu benar-benar siapa seperti kamu ini? Ibu dan kakak. Oke, janji loh ya. Janji Pak. Mulai kapan? Besok Pak. Tadi itu mananya udah dapat lagi. Alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu pendekatan restitusi. Yang selama ini kan itu. Kan diulang, kamu lapar, mau jadi apa kamu? Kamu anak goblok katanya enggak? Selama ini seperti itu Ibu. Selama itu nah, itu Ibu, apa dasar apa salah? Ya udah. Kan positif sebagai pendukung. Nah, cuma selain sebagai hukum, coba kita akan berpindah menuju sebagai manajer. Ini Ibu. Yang berikutnya, ini di restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari ke dasar. Jadi kebutuhan dasar itu perlu. Terkadang gini Bu, ada anak yang merokok kemarin. Saya tanya lagi loh, kenapa kamu merokok? Ya Pak, pusing. Kenapa kamu pusing? Ketika di rumah, bapak saya sering marah-marah. Ketika di rumah, bapak saya sering marah. Mohon maaf, ini asli. Coba kasih dulu namanya. Enak dan namanya. Kemarin ketemu saya, ada di rumah saya juga. Setelah itu, nah, berarti apa? Kenapa dia merokok? Karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa itu? Kasih sayang. Semua orang itu butuh kasih sayang, gak cuma yang muda, gak cuma kecil. Oh kita aja butuh, kan gitu ya. Kita juga butuh itu. Oke, udah seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini nanti kita coba Bapak Ibu menerapkan yang namanya keyakinan keras. Saya lagi jam ini. Oke, Bapak Ibu, mohon kembali lagi. Nanti yang ketiga ini yaitu tentang keyakinan keras. Oke. Bapak Ibu, di sini ada beberapa ilustrasi ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ini ada pertanyaan katanya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 atau motor roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan ini memakai masker di saat pandemi COVID? Kira-kira mengapa demikian Bapak Ibu? Pakai helm untuk apa kira-kira keyakinannya? Kita yakin kalau pakai helm kita akan selamat, kita lebih aman. Kita yakin kalau pakai masker kita lebih bisa terhindar dari COVID untuk kesehatan. Nah, itulah yang namanya keyakinan. Jadi kalau anak pakai helm hanya karena takut ditilang polisi, itu peraturan. Tapi kalau kita pakai helm karena keyakinan dengan pakai helm kita selamat, berarti itu namanya keyakinan. Nah, yang mana yang bertahan lama? Yang lebih bertahan lama itu yang keyakinan tadi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, nanti kita coba secara bertahap, step by step, pelan-pelan, langkah demi langkah, kita coba menerapkan keyakinan
keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Caranya bagaimana? Bagaimana begini. Tadi saya sudah praktek yaitu keyakinan membuat suatu kesepakatan dan juga keyakinan. Mohon maaf kelas singkat yang tadi. Oke. Kita tahu ya Bapak. Yang penting di sub aja. Mas untuk ini Bapak Ibu. Ini contoh tadi saya ketemu dengan anak OSIS, melakukan pertemuan dengan anak OSIS. Supaya rapat OSIS itu berjalan dengan lancar, tertib, baik, kondusif, hasilnya maksimal, maka saya tawarkan ke anak-anak untuk membuat suatu peraturan yang disepakati bersama dan memiliki suatu keyakinan. Langkah saya bagaimana tadi Pak Ibu? Langkah saya anak-anak kita kasih kertas ini Pak Ibu. Ini yang sudah saya lakukan, jadi anak-anak kita kasih kertas post-it kayak gini. Kemudian anak-anak akan nulis aturan apa yang dia kehendaki. Kayak gitu ya. Nanti anak nulis datang tepat waktu, tidak mainkan HP dan lain-lain. Setelah itu Bapak Ibu ditempelkan di sini. Tempelkan. Setelah ditempelkan, dikelompokkan, diklasifikasikan. Oh, ini kelompok datang tepat waktu, ini kelompok tidak main HP, ini kelompok tidak sering izin dan lain-lain. Nah, dari situ kita sepakati bersama peraturan kesepakatan kelas kita, peraturan kelas kita. 1, datang tepat waktu, 2 dan seterusnya. Itu peraturan kelas yang disepakati bersama. Nah, setelah timbul peraturan Bapak Ibu, kita giring, kita arahkan ke keyakinan. Kenapa dia tidak boleh memainkan HP? Kasih apa singkat begitu. Bayarnya kelarangan. Nah, kenapa kok tidak boleh memainkan HP terus? Keyakinan yang kita miliki kita giring ke arah menghargai orang lain. Ada tadi pendapat setiap yang ikut rapat wajib memberi pendapat. Keyakinan demokrasi. Hadir rapat tuh keyakinan di sini dan seterusnya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga anak tadi akan meletakkan keyakinan tadi di dalam dirinya. Oh, saya harus demikian karena saya yakin ini membawa saya menuju lebih baik, mencapai tujuan hidup saya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti di kelas Bapak Ibu coba sebelum pelajaran mungkin nanti di awal semester 1, 2 kesepakatan bersama dengan anak. Nah, mudah-mudahan dari anak ini kesepakatan bersama. Oh, ini keyakinan saya. Kalau saya ingkar berarti gitu. Bukan satu arah dari kita. Ini ya Bu, nah, dengan nanti ada peraturan kelas akan muncul namanya keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka akan timbul suatu lingkungan yang positif, lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan positif kondusif membentuk suatu budaya warga kita, yaitu budaya positif. Ini pun bisa diterapkan oleh siapa? Untuk kita guru juga bisa, untuk kita di rumah juga bisa. Ini Bapak Ibu tentang budaya positif. Next, Mas. Oke, ini contoh di TK misalnya kesempatan kelas. Nah, next, tadi ada pakai sama saya tadi. Next aja Mas, ini contoh dari kelas. Nah ini Bapak Ibu, yang ini peraturan, yang sebelahnya itu keyakinan kelas. Contoh misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini bagus juga. Nah nanti keyakinannya apa? Rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinannya? Menghormati orang lain. Hadir semua 5 sebelum dan seterusnya. Komitmen, disiplin, menghormati orang lain itu namanya keyakinan. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok. Itu keyakinan kita apa? Akan kesehatan. Gitu kan mungkin? Nah ini contoh, kalau ini peraturan yang sebelah satunya itu keyakinan kelasnya. Kemudian Ibu,
ini ada materi dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu kalau terus-menerus bisa menurunkan kualitas. Kenapa? Karena hanya motivasinya eksternal saja. Yang kedua, penghargaan kalau terus-menerus bosan, mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena dia selalu butuh motivasi ekstrinsik. Tapi apa enggak perlu penghargaan? Yang perlu. Tetapi jangan itu jaga satu-satunya untuk mengubah perilaku siswa. Jangan jadikan satu-satunya penghargaan untuk mengubah perilaku siswa. Jangan jadikan penghargaan untuk merubah perilaku anak kita, kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu, di sini saya mencontohkan ini tindakan guru. Yang sebelah sana itu hukuman atau konsekuensi. Ini contohnya ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi kalau berangkat sekolah. Itu termasuk apa Ibu? Hukuman. Lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Nah, kalau bawahnya ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu masuk konsekuensi. Jadi beda gini, kalau tiba-tiba ada kesalahan langsung kita kasih hukuman, kamu harus lari gini-gini, itu namanya hukuman. Tapi ketika nanti kita sudah buat peraturannya, maka itu namanya konsekuensi. Ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kemudian kalau hukuman paksaan. Kalau konsekuensi stimulus respon, stimulus dan juga tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk adaptasi. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian berikutnya ini hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau sini anak belajar mematuhi peraturan. Jadi kadang kalau hukuman dari ibu anak berusaha berbohong. Tapi kalau konsekuensi anak berusaha untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat nyaman, diasingkan sementara waktu. Ini Bapak Ibu, ini kalau hukuman itu termasuk identitas dan gagal. Yang berhasil apa? Konsekuensi dan juga restitusi. Oke, ini Bapak Ibu, ini contoh. Contoh kemarin Bapak Wakasek Soan dan juga pemuda muslim dan juga tim disiplin sekolah itu sudah membuat suatu kesepakatan dengan anak melakukan sosialisasi sehingga tidak berupa hukuman tetapi berupa kesepakatan, berupa peraturan bersama. Ini sudah dilakukan ya. Ini adalah aksi nyata yang sudah dilakukan di Bapak Ibu semua. Sukses untuk tim tatib dan juga Wakasis, pembina OSIS. Mudah-mudahan dengan aksi nyata yang sudah kita lakukan kemarin, anak-anak nanti akan lebih berubah, lebih mentaati peraturan, bukan karena takut hukuman. Kemudian Bapak Ibu, tadi ini dokumentasi tadi ketika saya dan teman-teman pembina OSIS dan Wakasis memberikan ini, membuat piagam kelas pada anak OSIS tadi untuk membuat peraturan bersama, membuat keyakinan kelas. Ini sudah kita lakukan tadi dan anak-anak merasa senang. Ada testimoninya. Coba dikenalkan testimoninya Mas. Ini ada testimoni dari kita tadi.
berusaha untuk menempatkan posisi kita itu tidak hanya pemberi, tetapi kita tempatkan posisi kita selain untuk menegakkan peraturan, kita coba melakukan restitusi tanah. Kita coba melakukan ada istilah coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frans Dias Novendito. Di sini saya akan menyampaikan testimoni. Dengan kesepakatan bersama dan aturan-aturan yang telah ditentukan bersama, akhirnya rapat bisa berjalan dengan lancar. Ketika peraturan tadi, kesepakatan tadi disepakati bersama dan diyakini bersama, ada nilai kebajikan di situ. Ternyata lebih mudah mengingatkan temannya, lebih mudah anak-anak itu mengembangkan motivasi intinya, sehingga rapat bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Itu Bapak Ibu contoh tadi, aksi nyata dari kita tadi dan teknik undangan. Oke, lanjut Mas ke materi aja. Oke. Bapak Ibu, di sini nanti juga akan dibuka. Oke, ini tadi lagi. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini saya lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu. Ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Semua manusia butuh namanya kebutuhan dasar. Kalau ada yang belum terpenuhi, biasanya akan mencari sensasi yang menurut kita itu berbuat salah, kan gitu ya. Apa saja kebutuhannya? Ini Bapak Ibu. Bisa nampak dari itu. Oke. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasar yang harus dimiliki semua manusia, termasuk anak kita. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Misalnya anaknya nanti, oh saya telat Pak, kenapa? Ibu saya belum buat sarapan, saya beli sarapan di warung sehingga saya telat. Berarti dia telat karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, terus kita bagaimana? Apa membiarkan dia berulang-ulang? Tidak. Kita lakukan restitusi. Setelah anak tahu kesalahannya dan stabil emosinya, kita tanya, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Oh, dia ngomong nanti gini-gini. Saya buat pipa gini-gini boleh aja kan? Nah, saya itu oke, janji loh ya. Silakan besok. Kapan menentukan? Besok Pak, besok Bu. Nah, itu maksudnya Ibu ya. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada kebutuhan nih, kasih sayang dan rasa keterima. Ini juga suatu kebutuhan. Ada kebutuhan penguasaan. Jadi tidak hanya kita guru yang bisa pasai murid, murid pun butuh kebutuhan dia. Oh iya aku beri kekuasaan itu juga. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kebutuhan dasar terpenuhi, insya Allah hal yang aneh-aneh itu akan jangan kita terima. Tetapi ketika anak salah, kita terus dulu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Setelah tahu, baru nanti kita dekati pelan-pelan dengan segitiga restitusi. Oke. Ini saya Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa ini? Apa? Kesenangan. Apa? Hobi kesenangan kan? Oke. Maka kita perlu ngasih sekolah dia tuh, oh bagaimana nyalurkan bakat nyanyinya kan gitu. Ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit. Ayo. Jadi musik dan rumah sini, aku pakai jepit yang bagus, biar nanti guruku tahu. Nah, sampai di kelas guru mencoloknya. Kecewa aja. Aku bosan masalah belajarnya cuma baca, jadi ibu guru aja. Kemudian aku sebel,
gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Memperbesar kemaluan itu. Awak? Memperbesar kemaluan. Oh iya. Jadi ibu, jadi ini contoh kasus-kasus dari kita. Nah, ini ibu, ini ada cerita remaja. Pak Sulbikar adalah kepala sekolah yang baru, ditugaskan di SMP Bina Generasi. Sejak kedatangannya di itu, Pak Sulbikar mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Sulbikar, karena teman ya Pak Sulbikar ini. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan pendidikannya dan dengan frontal melakukan di rapat guru mingguan. Salah satunya, aku ada Pak Malik, salah satunya adalah Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan diambil Pak Sulbikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya beliau dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, ini temannya Pak Malik, mencoba mendekatinya, menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Nah, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ini dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti kolom di bawah ini. Nah ini ya Bu, ini responnya Pak Malik seperti ini. Setelah didekati oleh Pak Hanafi, iseng saja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat kaset baru itu kebingungan kalau pertanyaannya berapa. Jadi dia senang kalau buat lain itu kebingungan. Berarti dia butuh rasa kesenangan. Di bawahnya ini, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerjasama bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Nah, ini kebetulan yaitu cinta dan kasih sayang. Jadi Pak Malik itu butuh cinta dan kasih sayang. Yang berikutnya nih, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi, Pak Sulbikar. Makanya saya asal tanya saja daripada saya kata tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak tahu apa-apa, malu dong. Berarti ini adalah permasalahan. Pak Malik ini Pak Malik kan ada di sini. Yang terakhir, gaya ngomongnya Pak Sulbikar itu loh, motor sekali, bosan jadi dengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja, gak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Nah, ini adalah butuh lebih bahasa. Artinya apa Bapak Ibu? Semua orang itu pasti ada kebutuhannya, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu semuanya. Ini contohnya Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini insya Allah pas nanti 5 posisi kontrol. Mas, kalau diputarkan video yang itu semua orang Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan putarkan. Mohon maaf. Oke. Kasarnya kalau masih kurang ya. Oke. Di sini saya putarkan video 5 posisi kontrol. Monggo kita bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor,
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke Bu, nanti ada video, Naren datang dan guru berbagai posisi. Boleh diperhatikan. Yang pertama ini posisi penghubung. Lihat posisi gurunya. Naren! Sini kamu! Kamu deh, posisi satu seperti apa? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya menjadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. 5 kali. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bawa sepedamu tadi. Posisi itu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa kayak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang?
Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga dilatih murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kamu lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu dapat kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati ada
ke 5 posisi kontrol lagi. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah. Bapak Ibu, demikian tadi saya tampilkan ilustrasi tentang 5 posisi kontrol guru. Oke. Apakah itu salah? Nah, cuma kita nanti Bapak Ibu berusaha untuk membuat kita belajar bersama-sama untuk menjadi posisi idealnya. Posisi idealnya apa? Posisi idealnya itu kontrol kita sebagai manajer. Oke. Bapak Ibu, kembali lagi Mas ke slide tadi. Jangan carikan tadi tulisan tadi ya. Oke. Bapak Ibu, saya tampilkan ini 5 posisi kontrol dalam bentuk tabel. Oke. Nanti kita bandingkan, kita compare satu persatu. Ketika posisi penghukum, kemudian rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun sebagai fungsi manajer Mas. Oke, ini Bapak Ibu kesimpulan tadi. Bapak Ibu sebagai guru itu bisa punya peran 5 posisi kontrol ini. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan idealnya itu sebagai manajer. Bapak Ibu, di sini ide gagal atau kontrol dewa itu ketika penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Yang penghukum Bapak Ibu ini, guru berbuat menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu harus itu. Kemudian kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, itu kalau sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, salahmu ini, konsepsinya ini. Itu sudah bertindak sebagai pemantau. Kamu misalnya salahnya telat pelajaran olahraga, konsepsinya berarti kamu beri laporan 2 kali. Pemantau. Kita hanya memantau aturan kesepakatan bersama dengan apa yang dilakukan oleh anak. Kemudian sebagai manajer tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau coaching kepada anak, sehingga anak itu dapat memaksimalkan potensinya menuju ke arah yang lebih baik. Itu namanya coaching kita sebagai manajer. Kemudian yang kedua itu, ketika guru berkata ini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan penghukum. Ketika berkata ini, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, itulah sekali membuat orang merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu. Nah, itu berarti sebagai apa? Teman. Kalau sebagai pemantau, jenengan nanti lihat apa peraturannya. Peraturannya ini, konsepsinya ini. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki keadaan ini, untuk memperbaiki masalah ini, untuk meningkatkan potensi kamu. Nah, itu kalau kita menempatkan diri sebagai manajer.
Oke, Bapak Ibu, itulah 5 posisi kontrol. Oke, panjenengan silakan kesani. Nah, nanti panjenengan sering di posisi yang mana. Nah, marilah kita secara bertahap pelan-pelan untuk belajar memposisikan kita sebagai manajer. Kalau nggak bisa manajer, sebagai pemantau. Minimal itu. Nah, mengapa? Kalau sudah sebagai manajer, itu merupakan identitas yang berhasil. Dan itu anak sudah dapat motivasi dari dalam atau intrinsik. Kalau sebagai pemantau pun sudah termasuk berhasil, tetapi kontrolnya dari luar, dari Bapak Ibu guru. Apa nggak boleh Pak sebagai pemantau? Boleh. Itu kan sudah termasuk yang berhasil, termasuk yang sukses. Cuma bedanya kalau dari yang pemantau, kontrolnya masih dari luar diri anak. Kalau sudah manajer, kontrolnya dari diri anak sendiri. Itu Bapak Ibu perbedaannya. Oke. Nah ini, misalnya ada perkataan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa ini? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melawannya. Menghukum. Ayolah, lakukan diri Bapak. Sebagai apa? Teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Kan kalau ada kesepakatan kan, anak yang rajin gini-gini dapat stiker bintang Bapak, jadi pemantau. Nah, TKW. Ya, tapi gini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang bisa bantu kamu? Mulai kapan kamu melakukannya? Mulai kapan kamu berubah? Nah, itu sudah tipe manajer. Oke, Bapak Ibu, itu mengenai perbedaan antara 5 posisi guru tadi. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu ini. Yang ini namanya segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menangani permasalahan anak, kita gunakan 3 ini: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ini termasuk segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas ini yang pertama. Kamu bukan satu-satunya yang pernah bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, apakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti itu masuk validasi kebutuhan. Karena semua orang perlu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana cara memperbaiki masalah kamu ini? Nah, itu termasuk menanyakan keyakinan. Dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses development terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain penghinaan Pak? Ya aku marah lah. Aku boleh dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti memang ada kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya memakai mereka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah tugas padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bisa kita katakan jelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan pas atau lebih kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan hadir. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap kali teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang kami miliki. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi,
perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, itu demikian contoh di penerapan segitiga restitusi. Materi terakhir kita yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, mohon diposisikan kita. Tadi ada 5 posisi kontrol. Kita akan berupaya untuk melakukan diri kita berusaha pelan-pelan, step by step kita bergeser menjadi posisi manajer. Tapi apa itu kita Bapak Ibu? Tidak. Semua butuh proses. Itu oke. Jadi semua butuh proses dan semua butuh keterlibatan semua warga sekolah. Tidak akan berhasil kalau cuma 1-2 saja. Akan menjadi budaya positif kalau semua warga sekolah menerapkannya. Gitu Bapak Ibu, basic saya di hari ini. Kalau ada pertanyaan, monggo sebelum kita akhiri. Ya, silakan Bapak. Menambahi pemahaman secara yang sampai tadi terkait dengan apa yang telah disampaikan materi pada siang hari ini. Yang pertama, karena saya termasuk dari kesiswaan bernosis, banyak hal yang terjadi pada saat anak-anak mengalami pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah. Ini memang perlu keterlibatan semua pihak, bukan hanya kami dari pembina dan siswaan saja. Sehingga harapan kami dengan diberikan materi ini, lambat laun sekolah kita akan mengalami satu perubahan paradigma atau perubahan mindset kita tentang bagaimana kita mengasah asuh anak-anak di sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Koordinasis luar biasa. Aplaus untuk beliau. Bapak Ibu, untuk membuat budaya sekolah yang bagus itu memang butuh proses Bapak ya. Memang butuh proses, tidak bisa kita langsung jadi, tidak bisa. Tentu proses. Kita minimal setelah melihat paradigma baru ini, kita mulai bergeser bersama-sama dan perlu semua terlibat. Ya, kalau mau menjadi pemantau, semua Bapak Ibu mengetahui peraturan yang sepakati seperti apa. Kemudian coba kita terapkan. Kalau ada 1-2 anak yang melakukan pelanggaran, kita dekati dengan segitiga restitusi. Tatib tetap harus ditegakkan. Ya, bukan berarti dengan ini tatib tidak bukan. Tata tertib, peraturan yang disepakati bersama tetap harus ditegakkan dan juga melibatkan semua warga sekolah.
mulai dari posisi paling bawah sampai dengan kepala sekolah. Oke, mohon bantu Bapak Ibu semuanya mendukung tim keistimewaan untuk membuat siswa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berguna untuk masa depannya. Oke, itu Bu ya. Sanggup untuk bantu kita semuanya? Oke, Pak Turun. Jadi kita sama-sama berusaha merubah paradigma menjadi paradigma baru, yaitu menempatkan kita sebagai posisi manajer. Untuk sampai di posisi manajer tentu ada peraturannya, tentu kita perlu memantaunya. Ketika anak nanti ada yang mohon maaf ada suatu pelanggaran kesalahan, kita dekati dengan segitiga restitusi. Itu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang lagi? Oke. Sekarang waktunya sudah mohon maaf mundur 15 menit. Saya mohon maaf dari jadwal yang ada. Mudah-mudahan kita selalu dimudahan, diberi kesehatan, diberi perlindungan, sehingga kita dapat mengantar hati kita menuju kebahagiaannya, menuju kesuksesnya. Anak diterima di masyarakat dan ini peran yang optimal. Mohon maaf kalau ada kesalahan Bapak Ibu, mohon dukungannya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sampaikan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Gambira yang juga sebagai narasumber pada hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk SMA Gambira. Sebuah paradigma dan juga kebiasaan baru, dan kita wajib bersyukur karena kepala sekolah kita adalah narasumber sehingga selalu memberikan motivasi perubahan dan juga ilmu-ilmu baru kepada kita semuanya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk kegiatan pada hari ini saya atas nama pembawa acara, marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas segala atensi, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati perjalanan semuanya, dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.